Apakah kita pernah bertanya, mengapa gereja setan ini, organisasi yang dibangun di atas prinsip yang bertolak belakang dengan agama-agama yang ada di dunia, justru terus mendapatkan pengikut yang setia? Apa yang membuat ajaran ini menarik untuk diikuti banyak orang di dunia modern ini? Selamat datang di channel Angga Official. Di video kali ini kita akan membahas satu topik yang selalu menimbulkan kontroversi, spekulasi, bahkan ketakutan bagi banyak orang. Kita akan menggali lebih dalam tentang gereja setan dan mengungkap alasan mengapa organisasi ini justru berkembang dalam masyarakat yang semakin modern dan terbuka. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mari kita mulai. Pertanyaan yang sering muncul, mengapa gereja setan terus mendapat pengikut? Ada alasan mengapa gereja setan selalu mendapat pengikut. Yang pertama, paham individualisme ekstrim yang menarik banyak orang. Gereja setan yang didirikan oleh Anton Sandor Lavey pada tanggal 30 April 1966 berpusat di San Francisco, Amerika Serikat. Dengan segera menarik perhatian karena konsepnya ini dan nilai-nilainya yang kontroversial pada masa itu. Sebagai institusi yang merombak pemahaman tradisional tentang iblis dan penyembahan setan, gereja setan bukanlah tempat pemujaan setan dalam arti harafiahnya. Ini menurut pemimpin gereja setan. Sebaliknya, Lavey menawarkan ideologi yang disebut satanisme Laveyan, yang mana berfokus pada kebebasan individu, pemberdayaan diri, dan penolakan terhadap dogma agama tradisional atau agama dunia yang dianggap membatasi. Inti dari ajaran gereja setan adalah gagasan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengejar kebahagiaan dan kepuasan diri tanpa dibatasi oleh moralitas atau aturan agama konvensional yang seringkali membebani masyarakat. Mereka yang mengikuti satanisme Laveyan tidak menganggap diri mereka menyembah sosok setan, melainkan menjadikan setan sebagai simbol pemberontakan terhadap sistem nilai yang mereka anggap menekan dan menghalangi kebebasan berekspresi. Setan dalam ajaran Lavey dilihat sebagai representasi dari individu yang mandiri, berani melawan arus, dan memilih untuk hidup sesuai kehendaknya. Prinsip dasar dalam gereja setan mencakup otonomi pribadi atau keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak penuh atas hidupnya tanpa perlu terikat pada aturan moral yang dipaksakan. Sebagai contoh, gereja setan menekankan pentingnya ekspresi diri tanpa rasa takut dihakimi oleh orang lain. Nah, hal ini meliputi kebebasan dalam cara berpakaian, cara berbicara, cara berperilaku. Nah, pengikut gereja setan Laveyan juga diberi kebebasan untuk mengejar kesenangan atau pemuasan hasrat pribadi dalam bentuk apapun yang dianggap menyenangkan atau bermakna, selama tidak membahayakan orang lain secara fisik. Sebagai filosofinya, satanisme Laveyan mempromosikan konsep hedonisme terkendali, di mana seseorang mengejar kenikmatan dan kepuasan hidup, tetapi tetap dalam batas-batas yang ia ciptakan sendiri, bukan berdasarkan aturan eksternal yang diatur oleh orang lain. Nah, bagi Lavey, moralitas hanyalah hasil konstruksi sosial yang berbeda-beda di setiap budaya. Oleh karena itu, ia percaya bahwa setiap individu berhak mendefinisikan aturan moralnya sendiri dalam hidupnya. Pendekatan ini menjadikan gereja setan sangat menarik bagi orang-orang yang merasa teralienasi oleh pandangan dunia yang konservatif atau merasa bahwa aturan agama yang dia peluk atau dia yakini selama ini terlalu mengikat kebebasan individu. Nah, gerakan ini membuka ruang bagi mereka yang ingin mengekspresikan diri tanpa merasa pengorbanan nilai-nilai pribadi untuk menyesuaikan diri dengan harapan sosial yang ketat. Bagi Lavey dan para pengikutnya, satanisme adalah jalan untuk mengklaim
kembali kuasa atas hidup sendiri, tanpa terikat oleh rasa bersalah atau ancaman hukuman atas tindakan yang sejalan dengan keinginan dan nilai-nilai pribadi mereka. Di era modern ini, kita menyaksikan pergeseran yang sangat signifikan dalam cara masyarakat memandang identitas pribadi dan kebebasan beragama. Nilai individualisme, kebebasan pribadi, dan otonomi telah menjadi inti dari gaya hidup kontemporer. Nah, terutama di wilayah-wilayah perkotaan dan di kalangan generasi muda. Dan target gereja setan adalah generasi muda. Jadi teman-teman harus hati-hati. Banyak orang memulai mempertanyakan atau bahkan menolak pandangan-pandangan tradisional yang mereka anggap terlalu kaku dan mengikat. Dalam konteks ini, ideologi yang ditawarkan oleh gereja setan terasa lebih selaras dengan semangat zaman atau perkembangan zaman saat ini, memberikan ruangan bagi mereka yang mencari kebebasan dari batasan-batasan moral dan agama yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Bagi mereka yang muak dengan doktrin atau aturan agama tradisional, konsep yang disodorkan oleh gereja setan terasa menarik dan membebaskan, ya. Gereja setan yang dengan ajaran setanisme LaVeyan-nya memokuskan pada kebebasan individu, otonomi pribadi, dan penolakan terhadap agama yang mengatur perilaku dan pikiran individu. Nah, filosofi inilah yang menolak aturan-aturan agama yang membatasi pemuasan keinginan pribadi, mendorong setiap individu untuk hidup sepenuhnya dalam batas yang mereka ciptakan sendiri. Makanya gereja setan sampai sekarang masih bergerak dan masih banyak memiliki pengikut, dan justru bertambah terus karena yang mereka tawarkan seperti ini, teman-teman. Dan teman-teman harus hati-hati dalam ajaran mereka. Dengan berkembangnya ideologi-ideologi baru yang mendukung kebebasan berekspresi dan hak individu, banyak orang menemukan kenyamanan dalam prinsip-prinsip setanisme LaVeyan. Ideologi ini menempatkan individu sebagai pusat kehidupan, mendorong mereka untuk bertindak sesuai keinginan dan aspirasi pribadi, tanpa harus merasa bersalah atau takut akan konsekuensi moral dari keyakinan tradisional mereka. Nah, konsep ini menjadi semakin relevan di era digital, di mana akses terhadap informasi yang lebih luas memungkinkan orang mempertanyakan aturan lama dan menemukan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai mereka, nilai-nilai kehidupan mereka. Selain itu, gereja setan sering dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang dilihat sebagai sebagian orang sebagai kemunafikan dalam agama yang mereka ikuti, atau agama tradisional, yang terkadang tampak mengklaim moralitas tinggi, tetapi kerap gagal mempertahankan standar tersebut dalam praktiknya. Dalam setanisme LaVeyan, setiap individu bebas menentukan standar moral mereka sendiri tanpa merasa tertekan untuk mematuhi standar yang tidak sejalan dengan pandangan hidup mereka. Filosofi ini menekankan pada keberanian untuk mempertanyakan dan menentang norma-norma yang dianggap tidak relevan, terutama di tengah masyarakat modern yang semakin pluralistik dan terbuka terhadap keberagaman pandangan hidup. Dengan demikian, gereja setan menawarkan alternatif bagi mereka yang merasa tidak puas dengan batas-batas agama tradisional atau agama yang mereka percaya, agama yang ada di dunia ini. Memungkinkan mereka untuk merangkul kebebasan dalam berekspresi, mengambil keputusan, dan mengejar kepuasan hidup yang sesuai dan yang lebih sesuai dengan identitas pribadi mereka yang mengikuti ajaran ini. Bagi sebagian orang, pendekatan ini dianggap sebagai bentuk kebebasan spiritual, di mana mereka dapat mengejar nilai-nilai yang lebih otentik dan relevan di era modern ini. Kemudian yang kedua yaitu anti-dogmatisme atau reaksi terhadap agama tradisional. Itu alasan yang kedua. Banyak pengikut gereja setan berasal dari latar belakang agama konservatif, termasuk Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Bagi mereka, keikutsertaan dalam gereja setan bukan sekedar pilihan spiritual,
tetapi juga merupakan bentuk pertanyaan dan pemberontakan terhadap dogma dan norma-norma yang mereka anggap mengikat dan mengekang dan terlalu mengekang. Banyak individu merasa bahwa ajaran-ajaran agama tradisional seringkali dipenuhi dengan standar ganda, di mana ajaran moral dan etika yang diajarkan tidak sesuai yang diterapkan oleh para pemimpin atau pengikutnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang membuat orang makanya keluar. Nah, teman-teman harus hati-hati, harus menelaah betul mana ajaran yang baik dan benar. Ketika individu-individu ini merasa ketidakpuasan terhadap batas-batas yang ditetapkan oleh keyakinan mereka sebelumnya, mereka mulai mencari alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka dan keinginan mereka untuk mengeksplorasi identitas mereka. Dalam banyak kasus, pengikut gereja setan merasa bahwa prinsip-prinsip yang diajukan oleh Anton LaVey memberikan ruangan untuk pertanyaan, kritik, dan refleksi yang tidak selalu diterima oleh konteks agama konservatif. Nah, ide-ide tentang otonomi pribadi dan hak untuk menentukan jalan hidup sendiri tanpa campur tangan eksternal sangat mengubah bagi mereka yang merasa tertekan dalam ekspektasi agama atau merasa tertekan oleh ekspektasi agama. Nah, pengikut gereja setan seringkali menemukan kenyamanan dalam ajaran yang menekankan pentingnya individu sebagai pusat pengalaman spiritual. Mereka merasa bahwa keanggotaan dalam gereja setan memungkinkan mereka untuk melepaskan diri dari tekanan moral yang dianggap tidak konsisten dan hipokrit, serta memberikan legitimasi bagi pilihan hidup yang lebih bebas. Dalam konteks ini, setanisme LaVeyan tidak hanya dilihat sebagai kepercayaan baru, tetapi juga sebagai langkah menuju pembebasan dari kepercayaan yang dianggap membatasi potensi mereka. Nah, pemberontakan ini seringkali disertai dengan eksplorasi identitas yang lebih mendalam, di mana pengikut gereja setan dapat mengikut sisi-sisi dari diri mereka yang sebelumnya dilarang atau dianggap tabu oleh ajaran agama tradisional. Banyak dari mereka yang berpindah ke setanisme menyatakan bahwa mereka menemukan kepercayaan diri mereka dan menerima penerimaan diri yang lebih besar, serta kemampuan untuk mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih autentik. Sementara gereja setan tidak mendorong pemujaan setan dalam arti harafiah. Ya, banyak pengikutnya menganggap ideologi ini sebagai penegasan kekuatan individu dan hak untuk hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Dengan demikian, bagi banyak mantan pengikut agama konservatif, gereja setan menjadi simbol kebebasan dan pemberdayaan, menawarkan mereka cara baru untuk memandang dunia yang tidak terikat pada batasan-batasan yang selama ini mereka jalani. Kemudian alasan yang ketiga adalah filosofi simbolik, bukan ibadah kepada setan. Maksudnya filosofi simbolik ini bukan ibadah kepada setan, itu pandangan mereka. Meskipun nama gereja setan memberikan kesan bahwa organisasi ini menyembah setan sebagai dewa atau sosok supranatural, kenyataannya sangat berbeda. Itu menurut pandangan mereka, kesaksian mereka. Gereja setan tidak menganut konsep penyembahan terhadap entitas setan atau sosok jahat bagi pandangan mereka, baik dalam bentuk iblis maupun roh jahat lainnya. Sebaliknya, gereja setan menggunakan simbol setan sebagai ide-ide filosofi seperti kebebasan pribadi, pencarian pengetahuan, dan perlawanan terhadap norma-norma masyarakat yang dianggap sudah ketinggalan zaman atau membatasi perkembangan individu. Dalam setanisme LaVeyan, setan dilihat sebagai simbol manusia yang mandiri, berani mempertanyakan dogma yang diterima secara luas, dan memilih untuk tidak tunduk pada aturan yang tidak sejalan dengan kebebasan dan tujuan pribadinya. Bagi pengikut gereja setan, setan mewakili sikap keberanian untuk mempertanyakan keyakinan lama dan menolak standar moral yang dianggap tidak lagi relevan dalam kehidupan modern saat ini. Nah, setan juga dianggap sebagai lambang dari pencarian pengetahuan dan pemahaman akan dunia.
mendorong individu untuk berpikir kritis dan tidak menerima segala sesuatu tanpa bukti atau penjelasan yang rasional. Simbolisme ini tercermin pada dalam ajaran-ajaran gereja setan yang menekankan bahwa kehidupan di bumi adalah satu-satunya kehidupan yang benar-benar penting karena mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian atau surga dan neraka. Mereka tidak yakini itu. Dengan demikian, setanisme Laveian menekankan pentingnya hidup dengan sepenuh-penuhnya, memaksimalkan pengalaman pribadi, dan menikmati kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri tanpa tekanan atau untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat atau agama. Dalam konteks ini, setan digunakan sebagai metafora bagi kebebasan dari kendala dogmatis, serta memberikan ikon bagi mereka yang menganggap pencarian kebahagiaan pribadi sebagai tujuan utama hidup mereka. Dengan menggunakan nama gereja setan, organisasi ini secara sengaja menarik perhatian dan membuka ruang diskusi seputar isu-isu kebebasan beragama dan perlawanan terhadap norma sosial yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Seringkali penggunaan simbol setan disalahartikan oleh mereka yang tidak memahami ideologi di baliknya. Tapi kembali lagi, ini adalah ajaran sesat, teman-teman. Ini jika saya katakan atas kesaksian beberapa orang yang mengenal dekat gereja setan. Namun bagi para pengikutnya, simbol setan adalah cara untuk mengekspresikan keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan mereka, terlepas dari pandangan atau tekanan dari masyarakat umum. Bagi banyak orang, konsep gereja setan ini seringkali mengejutkan dan membingungkan karena tidak sejalan dengan pemahaman umum mengenai kepercayaan atau ritual keagamaan. Sangat bertolak belakang dengan kepercayaan dan ritual keagamaan yang ada di dunia sebelumnya. Gereja setan dengan tegas menolak gagasan ibadah kepada entitas supranatural, baik itu Tuhan, setan, maupun kekuatan ilahi lainnya. Setanisme Laveian, ideologi yang mendasari gereja setan, justru menganggap ibadah supranatural sebagai bentuk keterikatan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan individu. Filosofi ini menekankan bahwa manusia seharusnya menjadi penggerak utama kehidupannya sendiri, tanpa bergantung pada bantuan atau izin dari entitas di luar sana yang dia tidak lihat. Alih-alih berfokus pada ibadah, gereja setan mengarahkan pengikutnya untuk mencapai pengembangan diri dan pemberdayaan melalui simbolisme. Setan dalam ajaran ini berfungsi sebagai simbol pemberontakan terhadap dogma, dorongan untuk berpikir kritis, dan keberanian untuk hidup sesuai dengan keinginan pribadi. Nah, pengikut gereja setan diajak untuk mengembangkan potensi diri mereka, mengejar kepuasan hidup, dan memaksimalkan pengalaman duniawi sebagai hal-hal yang utama. Mengingat mereka tidak mempercayai adanya kehidupan setelah mati atau kekekalan, prinsip-prinsip dalam gereja setan seperti The 11 Satanic Rules of Earth atau 9 pertanyaan setanisme adalah panduan etika yang lebih berfokus pada cara menjalani hidup yang autentik dan penuh keberanian. Prinsip-prinsip ini mencakup nilai-nilai seperti otonomi pribadi, menghormati hak individu untuk menjalani hidup sesuai pilihannya, serta keberanian untuk menghadapi hidup dengan cara yang terbuka tanpa merasa takut akan penilaian eksternal atau penilaian orang lain. Dalam konteks ini, gereja setan memperlakukan simbol-simbol keagamaan dengan cara yang lebih metaforis dan filosofis daripada spiritual atau teologis. Nah, simbol-simbol ini berfungsi sebagai alat untuk membantu pengikutnya memahami dan mengembangkan potensi diri serta mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan pribadi atau sosial mereka. Gereja setan percaya bahwa kepercayaan pada kekuatan supranatural cenderung mengalihkan perhatian dari kekuatan dan potensi manusia itu sendiri. Filosofi ini menekankan bahwa setiap orang adalah Tuhan bagi dirinya sendiri.
dengan hak penuh untuk menentukan jalan hidupnya tanpa bergantung pada entitas luar dirinya. Dengan pendekatan ini, gereja setan berhasil menarik perhatian mereka yang merasa bahwa ajaran agama tradisional itu kurang relevan sekarang atau terlalu mengikat. Simbolisme yang ditawarkan gereja setan menjadi cara bagi para pengikutnya untuk merangkul kemandirian, menjelajahi diri, dan menghargai kehidupan tanpa harus bergantung pada entitas dan ritual keagamaan yang dianggap membatasi kebebasan mereka. Kemudian yang keempat yang menyebabkan banyak pengikut gereja setan yaitu pengaruh populer dalam budaya modern. Budaya pop memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkenalkan dan populerkan konsep gereja setan kepada masyarakat luas. Melalui berbagai media, termasuk film, musik, literatur, hingga penampilan dari tokoh-tokoh populer, simbol-simbol setan dan elemen pemberontakan mulai dikenal oleh publik dengan cara yang lebih ringan dan dapat diterima. Film horor yang menghasilkan karakter-karakter mistik atau sekte dengan simbol-simbol setan seringkali memperlihatkan sisi gelap atau misterius dari setanisme. Meskipun tidak sepenuhnya akurat, namun exposure yang intens di media seperti ini justru menimbulkan rasa penasaran dan minat pada ajaran yang diwakili oleh gereja setan. Selain itu, dunia musik juga memiliki peran penting dalam menyebarkan simbol-simbol yang berhubungan dengan setanisme. Genre musik seperti heavy metal, rock, dan bahkan beberapa genre pop yang menampilkan ikonografi yang terinspirasi dari setanisme. Seringkali sebagai bentuk kritik terhadap konformitas atau keteraturan sosial yang terbelenggu. Band-band terkenal seperti Black Sabbath, Slayer, dan Marilyn Manson menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan setan sebagai representasi dari kebebasan, pemberontakan, dan penolakan terhadap dogma. Ya, meskipun banyak musisi ini tidak benar-benar menganut ajaran gereja setan, menggunakan simbolisme setan dalam karya-karya mereka itu telah memberikan publik gambaran mengenai setanisme sebagai gerakan yang mengusung pemberontakan dan kebebasan ekspresi. Tokoh-tokoh populer di dunia hiburan yang mengekspresikan diri mereka melalui gaya hidup atau pandangan anti-konvensional juga berkontribusi pada daya tarik gereja setan. Beberapa figur publik secara terbuka menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan setanisme sebagai bentuk identitas, kritik sosial, atau pernyataan politik. Meski tidak semua dari mereka adalah anggota resmi gereja setan, keberanian mereka untuk mengadopsi simbol-simbol tersebut telah memperluas pemahaman publik mengenai setanisme sebagai ideologi alternatif yang melawan norma-norma tradisional. Pada akhirnya, melalui budaya pop, gereja setan mendapat exposure yang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya bergantung pada penyebaran ideologi saja. Ya, meskipun kerap ditampilkan secara dramatis atau kontroversial, budaya pop telah memberikan kontribusi besar dalam membuka diskusi seputar setanisme dan gereja setan kepada audiens global. Kemudian alasan yang kelima adalah media sosial dan pengaruhnya. Di era digital yang semakin maju, gereja setan berhasil memanfaatkan kekuatan media sosial yang sebagai alat untuk menyebarkan ide-ide dan filosofi mereka kepada audiens yang lebih luas. Dengan menggunakan platform-platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, ya, mereka mampu menjangkau ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Melalui konten yang menarik dan kreatif, gereja setan menyajikan penjelasan tentang ajaran mereka dengan cara yang mudah dipahami dan diakses. Terutama bagi generasi muda. Ini teman-teman generasi muda harus was-was dengan ajaran-ajaran saat ini, yang tengah mencari identitas dan tujuan dalam hidupnya. Media sosial memberikan ruang bagi gereja setan untuk berbagi informasi, artikel, dan video yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar dari setanisme Laveian.
termasuk fokus pada otonomi individu, kebebasan berekspresi, dan penolakan terhadap norma-norma tradisional yang dianggap mengikat. Dalam banyak hal, konten ini dirancang untuk menjadi provokatif dan menarik perhatian. Dengan menggunakan visual yang kuat dan pesan yang mengundang diskusi, ini memberikan kesempatan bagi mereka yang baru mengenal ideologi ini untuk memahami perspektif yang ditawarkan dan mempertimbangkan alternatif terhadap ajaran agama konvensional yang mereka anut sebelumnya. Gereja setan juga memanfaatkan influencer dan membuat konten yang memiliki audiens besar untuk memperluas jangkauan pesan mereka. Dengan bekerja sama dengan individu-individu yang telah memiliki pengaruh dalam budaya pop dan media sosial, mereka dapat mengkomunikasikan ide-ide mereka dengan cara yang lebih relatable dan relevan bagi kaum muda. Ini penting karena generasi muda cenderung mencari identitas yang dapat mereka sesuaikan dengan nilai-nilai pribadi mereka, dan gereja setan menawarkan filosofi yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi diri tanpa batas. Salah satu aspek yang menarik dari pendekatan ini adalah interaksi yang terjadi antara pengikut dan calon anggota. Melalui platform media sosial, mereka dapat terlibat dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan berbagai pengalaman pribadi yang terkait dengan ajaran gereja setan. Ini menciptakan rasa komunitas dan keterhubungan di antara para pengikut yang membantu mengurangi stigma negatif yang sering menjadi sarana untuk membangun audiens kolektif di antara individu-individu yang merasa terasing atau tidak terwakili oleh norma-norma masyarakat. Dengan demikian, melalui pemanfaatan media sosial, gereja setan tidak hanya mampu menyebarkan ideologi mereka secara luas, tetapi juga menciptakan platform untuk mengeksplorasi identitas dan pembentukan komunitas bagi individu yang mencari pemahaman lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan posisi mereka dalam masyarakat. Nah, ini menjadikan mereka lebih relevan dalam konteks dunia modern yang dipenuhi dengan tantangan dan pencarian jati diri, terutama di kalangan generasi muda yang seringkali berjuang untuk menemukan tempat mereka di dunia ini yang terus berubah. Dengan hanya beberapa klik, siapapun kini dapat terhubung dengan pengikut atau bahkan anggota dari gereja setan, yang sebelumnya mungkin tampak misterius dan tidak terjangkau. Media sosial telah meruntuhkan batas-batas yang dulunya menghalangi akses ke komunitas dan informasi seputar setanisme. Sekarang menjadi platform-platform seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memungkinkan individu untuk mengamati, berinteraksi, dan terlibat langsung dengan pengikut gereja setan ini, sehingga memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang ajaran dan filosofi yang mereka anut. Melalui saluran media sosial juga, pengikut gereja setan sering membagikan konten yang berkaitan dengan pemikiran dan nilai-nilai mereka, seperti kutipan dari Anton LaVey. Video menjelaskan tentang ritual dan diskusi tentang kebebasan individu. Ini memungkinkan audiens untuk melihat sisi lain dari setanisme yang seringkali tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat luas. Dengan pendekatan yang lebih terbuka dan transparan, mereka membantu menghilangkan stigma dan mitos negatif yang seringkali melekat dalam ajaran mereka. Nah, ketika informasi itu menjadi lebih mudah diakses, minat banyak orang terhadap gereja setan mulai meningkat. Banyak individu, terutama di kalangan generasi muda, yang sedang mencari jati diri, merasa tertarik untuk mengeksplorasi alternatif dari norma-norma tradisional yang mereka anggap membatasi. Media sosial menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman tanpa merasa tertekan oleh penilaian masyarakat. Pengikut gereja setan seringkali dengan senang hati
menjawab pertanyaan dan memberikan penjelasan, sehingga menciptakan suasana saling menghormati dan belajar. Nah, interaksi ini tidak hanya memberikan informasi, Bapak Ibu, teman-teman, tetapi juga membutuhkan rasa komunikasi di antara mereka yang tertarik pada ide-ide tersebut. Mereka dapat menemukan kelompok diskusi online, forum, atau bahkan secara virtual yang memungkinkan untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama. Ini menciptakan jaringan dukungan di mana individu merasa diterima dan dipahami, mengurangi rasa terasing, dan memungkinkan mereka mengalami perubahan sebelumnya. Di sisi lain, media sosial juga memungkinkan mereka, gereja setan, untuk mengadakan kampanye dan acara seperti webinar atau sesi tanya jawab langsung, ya, yang dirancang untuk mengedukasi masyarakat tentang ajaran setan, ajaran mereka, setanisme. Melalui konten yang menarik dan interaktif, mereka berhasil menarik perhatian orang-orang yang mungkin tidak pernah menganggap setanisme sebagai pilihan yang layak sebelumnya. Dengan semua ini, media sosial berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan gereja setan, menjadikan ajaran mereka lebih accessible atau lebih mudah diakses dan menarik bagi banyak orang. Nah, hal ini berkontribusi pada pertumbuhan minat terhadap setanisme dan membuka peluang bagi dialog yang lebih konstruktif mengenai kebebasan individu dan filosofi alternatif dalam masyarakat modern. Kemudian alasan yang keenam adalah pandangan tentang moralitas yang tidak menghakimi. Salah satu daya tarik utama yang membuat gereja setan menarik bagi banyak orang adalah pandangan mereka tentang moralitas yang tidak menghakimi. Dalam dunia yang seringkali dipenuhi dengan penilaian dan kritik terhadap pilihan individu hidup, gereja setan mengusung pendekatan yang lebih inklusif dan toleran. Mereka mengedepankan prinsip-prinsip seperti toleransi terhadap orang-orang yang layak dan menghormati mereka yang layak dihormati. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menghargai orang lain berdasarkan tindakan dan karakter mereka, bukan hanya pada label atau identitas yang ditentukan oleh masyarakat. Prinsip toleransi terhadap orang yang layak menunjukkan bahwa gereja setan percaya pada pentingnya pengakuan terhadap nilai-nilai dan pencapaian individu. Mereka mengajarkan bahwa seorang seharusnya dihargai dan diakui berdasarkan kualitas dan kontribusinya, bukan karena latar belakang atau pandangan yang dia pegang. Ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang untuk merasa diterima tanpa harus merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi tertentu dari masyarakat atau agama. Selain itu, prinsip menghormati mereka yang layak dihormati mencerminkan nilai pengakuan terhadap individu yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan keberanian dalam hidup mereka. Ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang setuju dengan pandangan gereja setan, tetapi juga bagi mereka yang datang dari latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Dengan cara ini, gereja setan mendorong pengikutnya untuk menghargai perbedaan, menciptakan iklim di mana dialog dan pertukaran ide dapat terjadi tanpa rasa takut akan penghakiman yang dialami oleh individu itu. Nah, pendekatan ini sangat menarik bagi individu yang mungkin merasa tertekan oleh norma-norma moral yang ketat atau dogma agama tradisional yang cenderung menghakimi. Nah, banyak orang yang merasa tidak cocok atau terasing dalam konteks kepercayaan konvensional mereka menemukan dalam gereja setan sebuah tempat yang lebih terbuka, di mana mereka bisa mengekspresikan diri tanpa takut disalahpahamkan atau disalahkan atau diadili. Dengan mengadopsi pandangan moralitas yang lebih fleksibel, gereja setan menciptakan ruang di mana individu dapat mengeksplorasi kepercayaan dan nilai-nilai mereka sendiri, sambil tetap menghormati orang lain dan juga menjalani perjalanan mereka masing-masing. Melalui ajaran ini, gereja setan berhasil menarik perhatian orang banyak
mencari pemahaman dan kebebasan dalam hidup mereka. Ini menciptakan rasa persatuan dan saling menghormati di antara mereka yang merasa terasing oleh norma-norma masyarakat yang lebih konservatif. Dengan demikian, gereja setan tidak hanya menawarkan alternatif bagi mereka yang muak dengan penilaian moral yang keras, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai toleransi dan penghormatan dalam interaksi sosial. Di dunia ini yang penuh dengan penilaian, ajaran gereja setan yang tidak menuntut standar moral yang kaku bisa sangat menarik. Banyak orang merasa diterima tanpa merasa dihakimi, sesuatu yang sulit ditemukan dalam komunitas keagamaan tradisional lainnya. Makanya banyak orang yang tertarik dengan ajaran sesat ini. Jadi, apakah teman-teman sudah mengerti mengapa gereja setan terus mendapatkan pengikut? Dari filosofi yang menekankan kebebasan individu hingga pandangan yang merangkul orang-orang tanpa menghakimi, semua ini menjadi daya tarik bagi mereka yang mencari alternatif dari agama tradisional. Namun, terlepas dari apakah teman-teman setuju atau tidak, satu hal yang pasti, gereja setan adalah fenomena yang tidak bisa diabaikan. Dan ajaran gereja setan adalah ajaran sesat dan tidak pantas untuk diikuti dan dicontoh bagi kita yang memiliki agama kepercayaan kepada Allah. Apakah pendapat teman-teman tentang fenomena ini, tentang agama gereja setan ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya di channel Angga Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.